Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai kisi-kisi soal ujian madrasah mengenai mapel PJOK yang akan diselenggarakan oleh Eminal Ulum pada hari esok. Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, langsung saja kita belajar mengenai kisi-kisi soal untuk ujian besok. Yang pertama kita akan belajar mengenai gerak dasar olahraga. Gerak dasar olahraga ada 3. Yang pertama adalah gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak yang diiringi dengan adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti berlari, berjalan, melompat, berguling, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh gerak lokomotor, yaitu jalan dan lari. Ingat-ingat untuk besok ya. Ini contoh gerak lokomotor, ini lari. Ya pokoknya ada perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dinamakan gerak lokomotor. Sedangkan gerak non lokomotor yaitu gerak yang ditandai dengan tidak berpindah tempat atau pada satu tempat, seperti gerak meliuk, menekuk, memutar, mengayun, dan lain sebagainya, itu dinamakan gerak non lokomotor. Yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang diiringi dengan suatu objek atau benda, seperti melempar, menangkap, kemudian memukul bola, menendang bola. Pokoknya yang ada objeknya, yang diiringi dengan objek, itu namanya gerak manipulatif. Pak, kadang di soal itu ada gerak non manipulatif. Apa gerak non manipulatif itu? Tidak ada ya. Gerak non manipulatif itu tidak ada. Yang ada hanya gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Oke, berikutnya adalah kita belajar tentang senam irama. Senam irama itu apa? Senam irama adalah senam yang diiringi dengan musik. Itu namanya senam irama. Sedangkan senam yang tidak diiringi dengan musik namanya senam lantai, seperti roll depan, roll belakang, dan lain sebagainya. Oke, kita kasih contoh gerak senam irama. Sebentar ya. Ini contoh gerak senam irama, gerak yang diiringi dengan musik. Coba kita pakai suara. Lari dengan berhati arah. Dirukas di mana? Sekarang dari jalan dulu. Nah, ini namanya senam irama, gerak yang diiringi dengan musik. Gerakan senam irama ada 3 macam. Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua adalah gerakan inti, yang terakhir adalah gerak pendinginan. Jadi ada 3 gerak dalam senam irama: gerak pemanasan, gerakan inti, sama gerakan pendinginan. Kita lanjut ya. Setelah senam irama, sekarang kita belajar tentang senam lantai.
Senam lantai di sini yang sudah diajarkan Pak Lutfi, sudah di-share oleh Pak Lutfi adalah gerakan senam lantai roll depan. Gerakan roll depan ini diawali dengan sikap berdiri tegap, kemudian tangan menyentuh tanah, kemudian melakukan gerak guling. Setelah berguling kita berdiri lagi dengan posisi badan yang tegap. Kita lihat contohnya. Bentar. Lihat sikap awal, berdiri tegap, tangan menyentuh tanah, berdiri, berdiri lagi. Jadi awal berdiri, setelah itu berdiri lagi. Ya, setelah senam lantai selanjutnya kita belajar dengan materi bola voli ya. Ingat materi bola voli. Bola voli ada beberapa teknik. Yang pertama passing bawah, passing atas, servis, dan smash. Yang pertama adalah passing. Passing ada dua, ini passing bawah. Ini menimang-nimang bola. Nah, pokoknya passing itu harus memantulkan bola. Bola itu harus dipantulkan, bukan ditendang. Dilihat contohnya. Passing bawah. Lanjut passing atas. Lanjut passing bawah, passing atas, kemudian kalau memukul bola dengan keras dan tajam itu namanya smash. Smash dalam bola voli. Kalau membendung serangan itu namanya block. Itu berikutnya anak-anak sebelum melakukan aktivitas atau olahraga selalu dianjurkan untuk pemanasan. Pentingnya pemanasan yang pertama adalah supaya kita terhindar dari cedera, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengulur atau melemaskan otot-otot yang kaku. Jadi sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan, baik itu stretching maupun jogging. Apa jogging itu? Jogging itu lari cara pelan-pelan, itu namanya jogging. Kemudian berikutnya anak-anak ada gerakan sit up. Sit up itu untuk melatih kekuatan otot perut. Kalau push up untuk menguatkan otot lengan dan dada. Kalau pull up itu untuk menguatkan otot lengan. Selanjutnya kita ke materi renang. Renang ada beberapa gaya anak-anak. Yang pertama adalah gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Gaya bebas itu posisi badannya kita seperti tengkurap ya, menghadap ke dasar kolam. Kalau gaya punggung, posisi tubuh kita menghadap ke atas. Kemudian posisi gaya dada itu berarti posisi tubuh kita menghadap ke bawah. Gaya dada sering disebut juga dengan gaya katak. Nah, dalam renang teknik dasar yang harus dikuasai adalah teknik meluncur seperti ini anak-anak. Ini belajar renang gaya dada atau disebut juga dengan gaya katak. Tapi bagaimana posisi kita, misal ada teman yang tenggelam atau butuh pertolongan saat berenang, kita menolongnya. Ketika ada teman kita yang mau tenggelam di tengah kolam, maka kita
akan menolong menuju ke anak tersebut menggunakan renang gaya bebas. Kemudian setelah pada posisi korban, kita pegang posisi leher korban dengan lengan, kemudian kita tarik ke tepian dengan menggunakan teknik dasar renang gaya punggung. Nah, ini posisi kaki pada saat renang gaya dada atau gaya katak. Sudah, itu saja yang bisa Pak Lutfi sampaikan. Ingat, teknik dasar lokomotor, non lokomotor, gerak manipulatif, gerak melompat. Tadi sudah ya, melompat ya. Melompat, kalau selesai melompat kaki harus ditekuk sedikit supaya kita tidak mudah cedera. Ingat, setelah lompat kita kasih tekukan sedikit pada kaki. Dilihat contohnya. Nah, kaki ditekuk seperti ini. Oke anak-anak, sekian, terima kasih, semoga sukses selalu, semoga dalam pelaksanaan ujian madrasah besok, terutama mapel BJOK, mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.